Bapak Safiuddin Kartasasmita lahir 5 Desember 1940. Beliau adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan jabatan sebagai Hakim Agung atau Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung. Hakim Safiuddin kerap mengadili perkara-perkara besar yang beresiko tinggi, sehingga beliau terkenal sebagai spesialis kasus-kasus Orde Baru. Kasus yang paling beresiko adalah menangani perkara dugaan korupsi yang melibatkan Tommy Soeharto hingga mengorbankan nyawanya. Sepanjang hidup hingga akhir hayat, beliau adalah hakim yang menegakkan hukum dengan berdedikasi tinggi, bersih, dan tegas terhadap koruptor. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, dengan cara melayani negara ini dengan menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bapak Saifuddin Kartasasmita. Beliau merupakan Hakim Agung atau Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau telah menerapkan nilai ASN yang akuntabel dengan menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara dan denda 30,6 miliar kepada Bapak Tommy Soeharto dalam kasasi kasus tukar guling tanah milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti, di mana Bapak Tommy Soeharto merupakan anak dari Bapak Soeharto. Namun, beliau sebagai hakim yang sedang menangani kasus Bapak Tommy Soeharto saat itu, beliau sudah bersikap adil dan jujur, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, tanpa memandang latar belakang yang diadilinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa beliau menerapkan perilaku ASN yang profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dalam menjalankan tugasnya. Safiuddin Kartasasmita, sang Hakim Agung yang mempunyai jiwa akuntabel dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, cermat, jujur, serta mempunyai integritas yang tinggi. Hakim Agung yang berani mengambil risiko, walau nyawa sekalipun menjadi taruhannya. Bagi beberapa orang, mungkin asing dengan nama beliau. Namun bagi saya, beliau adalah seseorang yang berjasa dalam pemberantasan korupsi, harus perlu dikenang dan diingat hingga hari esok. Sesuai dengan kompetensinya, beliau dikenal sebagai tokoh pengadil yang tegas. Tak ayal lagi, beliau memang kerap mengadili perkara besar dengan resiko yang besar juga tentunya. Bapak almarhum Safiuddin merupakan hakim yang bersih, berdedikasi tinggi, dan tegas terhadap koruptor. Sesuai nilai ASN berakhlak, kompeten. Bapak Saifuddin Kartasasmita, beliau merupakan Hakim Agung. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan pemberani. Salah satu kasus yang ditanganinya yaitu kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh Tommy Soeharto. Dalam menangani kasus ini, beliau sudah menerapkan nilai ASN yang harmonis, yaitu bersikap netral dan adil. Beliau tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan, dan beliau melaksanakan tugasnya dengan tidak diskriminatif serta selalu objektif, jujur, dan transparan. Saya David Theodorus Diabat. Menurut saya, jika dilihat dari nilai dasar ASN pada poin loyal, Bapak Safiuddin Kartasasmita ini adalah teladan bagi seluruh ASN. Beliau adalah salah satu Hakim Agung atau Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung yang semasa hidupnya memegang teguh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum di Indonesia. Sebagai contoh kasusnya, beliau ini pernah menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara kepada salah seorang terdakwa dalam kasus tanah milik Bulog. Hakim Agung Bapak Safiuddin Kartasasmita merupakan salah satu tokoh ASN yang mengimplementasikan nilai berakhlak dalam profesinya. Salah satunya nilai loyal. Beliau tetap setia menjalankan tugasnya sampai akhir hayatnya di tengah banyak ancaman dan teror yang diterimanya. Bapak Safiuddin Kartasasmita adalah hakim tinggi yang mengadili perkara-perkara besar yang memiliki risiko tinggi. Beliau merupakan hakim tinggi yang memiliki jiwa yang tegas dan proaktif terhadap suatu keadilan tanpa memandang bulu, seperti kasus korupsi dari anak presiden kedua yaitu Bapak Soeharto. Kasus yang ditanganinya yaitu kasus tukar guling tanah milik Bulog dengan PT Goro Batara.
Sikap kolaboratif yang ditujukan oleh Syafriuddin Kartasasmita yaitu pada saat Soeharto resmi menjadi terdakwa kasus korupsi sejumlah yayasan, Syafriuddinlah yang mengurusi perkara tersebut. Pada saat itu Syafriuddin ditunjuk sebagai majelis hakim dengan anggota berisikan hakim-hakim kredibel dan dikenal tidak takut penguasa saat itu. Sebut saja dua hakim besar tersebut yaitu Sanwa Hadi dan Artijo Alkostar. Hal tersebut sesuai dengan nilai dasar ASN kolaboratif, yaitu dengan membangun kerjasama yang sinergis.